Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ayu Sofwa, Marsyanda Putri, Widya Anastasia, Alisa Nurizania, dan Yuninda Dwi Hartanti akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kelompok kami mengambil tema tentang Hamid. Menurut bahasa, kata Haminda diartikan sebagai memuji dengan sepenuh hati dan memberikan pujian atas apa yang telah dilakukan oleh seseorang, berbicara dengan baik, berusaha terhormat, memerintah dengan cara terpuji. Menurut istilah, makna hamid dalam istilah bahasa Arab yaitu terpuji atau layak dipuji. Ini merupakan salah satu sifat atau atribut Allah dalam ajaran agama Islam. Lalu selanjutnya ada 5 pendapat ulama tentang hamid. Yang pertama ada menurut Syekh Syaduk, al-hamid ini merupakan bentuk wazan fa'il yang berarti maf'ul atau objek. Artinya jika seseorang berkata Allah itu al-hamid, maka dia tengah memuji Allah karena menerima nikmat yang Allah berikan. Allah adalah satu-satunya yang patut dipuji dan ditinggikan. Kenapa? Karena apa yang Allah lakukan adalah perbuatan yang paling baik dan sempurna. Seseorang mukmin itu harusnya bisa melihat kesempurnaan Allah dari caranya menciptakan segala hal. Lalu yang kedua ada menurut Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan Al-Hamid ini artinya Allah lah yang maha terpuji dalam firman-Nya, perbuatannya, ketentuan syariatnya, dan ketetapan takdirnya. Jadi kesimpulannya adalah Al-Hamid ini Allah lah yang memiliki segala pujian, Allah lah yang maha terpuji pada zatnya, nama-nama dan sifatnya. Lalu yang terakhir ada lalu yang ketiga ada menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau ini menjelaskan bahwa makna Al-Hamid dengan dialah yaitu Allah lah yang maha terpuji dalam ketentuan yang disyariatkannya bagi hamba-hambanya berupa hukum-hukum agama yang akan membawa mereka ke negeri keselamatan yaitu surga. Allah lah yang maha terpuji dalam semua perbuatannya yang tidak pernah lepas dari karunia, keadilan, dan hikmah. Kemudian yang keempat ada Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa Al-Hamid memiliki dua makna. Yang pertama, seluruh makhluk mengucapkan pujian terhadapnya, maka segala pujian yang terwujud dari seluruh penduduk langit dan bumi, yang artinya dari awal maupun akhir, serta semua pujian terjadi dari mereka di dunia dan di akhirat, juga semua pujian yang belum terwujud dari mereka, bahkan yang masih dalam pengandaian, demikian pula yang tersembunyi selama berlangsungnya zaman dan berjalannya waktu. Dengan pujian yang memenuhi alam-alam seluruhnya, baik yang atas maupun yang bawah, dan memenuhi yang segala semacam alam itu tanpa hitungan, maka sesungguhnya Allah berhak terhadap dari banyak sisi. Yaitu hal ini dikarenakan Allah menciptakan mereka, memberi mereka rizki dan melimpahkan nikmat lahir maupun batin kepada mereka. Yang kedua, ada Allah terpuji karena apa yang dia miliki berupa asma husna dan sifat-sifat yang sempurna dan tinggi, segala hal yang terpuji serta sifat yang indah dan agung. Yang artinya miliknya lah seluruh sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang ia miliki berada pada puncak kesempurnaan dan kebesaran, sehingga dalam setiap sifat-sifatnya, ia berhak dipuji dengan pujian yang sempurna dan sanjungan yang sempurna. Kemudian yang terakhir ada Syekh Muhammad Khalil Haras mengatakan Alhamdulillah, artinya pujian dengan lisan atas suatu kebaikan yang adanya bukan karena keterpaksaan, baik itu berupa jasa maupun bukan. Baik, untuk metode analisa tafsirnya, di sini ada 4. Pertama, ada tahlili, di mana menjelaskan dengan rinci ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai urutan mushaf Utsmani pada Al-Azhar, Al-Manar. Penguraian berdasarkan kosakata, gramatika bahasa, linguistik, makna keseluruhan, serta korelasi atau kata-kata ayat dan surat. Itu pada asbabul nuzul dan hadis. Yang kedua ada ijmali. Ijmali ini adalah metode yang kami gunakan, di mana menjelaskan secara global makna dan maksud sesuai urutan mushaf Utsmani pada Al-Jalalain. Mementingkan kesinambungan antar ayat atau surat dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada muqorin, di mana menjelaskan sejumlah ayat atau surat dengan berbagai kutipan dari sejumlah kitab tafsir,
lebih cenderung menganalisis pendekatan pada mufasir daripada daripada kandungan Al-Quran. Yang terakhir ada maudu'i, di mana itu adalah menghimpun seluruh ayat Al-Quran dengan tema yang sama dan mengarah pada satu pengertian pada Al-Misbah. Menguraikan ayat dengan tema sama yang turun pada tempat pada dengan kurun waktu dan cara yang berbeda, serta bagaimana penyebarannya pada berbagai surat. Kemudian ada tahapan penelitian yang kami lakukan. Pertama ada prastudinya. Kita sudah sesuai temanya, yaitu penentuan tema kita adalah Hamid. Kemudian selanjutnya pengumpulan pradata, di mana kami melakukan adanya ayat-ayat Al-Quran itu, seluruh ayat Al-Quran yang mengandung kata sesuai tema kita kumpulkan. Yang ketiga penentuan mufasir. Lalu pada penelitian ini kami sudah melakukan pencarian data ya, semua tafsir ayat dari mufasir yang dipilih. Kemudian sudah melakukan juga analisa data seperti coding, kategorisasi, formulasi konstruk juga sudah. Namun verifikasi uji validitas, uji reliabilitas, serta hasil dan dokumentasinya itu belum dilaksanakan, kita belum ada uji validitas dan juga belum ada hasilnya. Selanjutnya di sini ada indikator, ada baik, dermawan, taat, bermanfaat, dan pemaaf. Baik di sini mencakup sifat penuh kasih sayang, penyayang, murah hati, jujur, suka menolong, dan penuh rahmat. Konsep ini merujuk pada kebaikan Allah yang melibatkan perlindungan, petunjuk, dan penerimaan terhadap hamba-hambanya yang mencari kebenaran dan kebaikan. Lalu ada dermawan. Dermawan di sini merujuk pada kemurahan dan kebaikannya yang melimpah kepada makhluknya. Allah dikenal sebagai zat yang sangat pemurah dan murah hati dalam memberikan nikmat, rezeki, dan kebaikan kepada ciptaannya tanpa batas. Sifat dermawan Allah menggambarkan kasih sayangnya yang tak terhingga terhadap seluruh alam semesta. Lalu ada taat. Taat pada indikator ini merujuk kepada tanda ketaatan pada Allah. Selain itu, taat juga melibatkan perilaku moral yang baik, seperti jujur, adil, sabar, dan kasih sayang terhadap sesama. Lalu ada bermanfaat. Bermanfaat di sini berarti berguna. Makhluk yang bermanfaat adalah makhluk yang berguna bagi makhluk lain. Jika kita berbuat baik pada makhluk lain, berarti kita juga sudah berbuat baik pada diri sendiri. Dan terakhir ada pemaaf. Maksud pemaaf pada indikator ini merujuk pada sifat Allah yang mencakup kemurahan hati, kasih sayang, dan kemampuan untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Allah sebagai yang maha pemaaf menunjukkan sifat yang luas, memberikan kesempatan bagi hambanya untuk memperbaiki diri, meminta maaf, dan kembali ke jalan yang benar. Pemaafan Allah merupakan aspek penting dalam pemahaman rahmat dan keadilannya terhadap umat manusia. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.